Ngomongne nasab ngene-ngene ngurusi ibadah ae dhewe. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah nyiptakne jin menungso, antum kabeh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jaga 7, suara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu senantiasa diberikan rahmat hidayah dan juga diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menyoroti daripada statement yang dikeluarkan oleh Mas Iqdam di pengajian rutinnya ya, Sabilit Taubah. Dia mengeluarkan statement terkait bab ilmu nasab yang menurut saya adalah merendahkan serta memberikan kedudukan ilmu nasab itu sesuatu yang tidak penting. Sebelum kita agak jauh, mari kita simak video ini. Iki nyapo iki malah ngomongin nasab barang, kowe dudu urusanku kuwi, pikiran dhewe. Kowe ngibadahmu ora apa-apa ngurusi nasab barang iki lho. Sing komentar niki lho, ngomongin nasab ngene-ngene ngurusi ibadah ae dhewe. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah nyiptakne jin menungso, antum kabeh iki lho. Ora enek tujuan liya kejaba ibadah. Wis panggah kowe geger iki lho nyapo. Aja panggah geger masalah ngono kuwi. Ya, saudara sebangsa tanah air, jelas ya statementnya. Kalau menurut saya pribadi adalah cacat dan statement yang membahayakan, setelah statement yang benar-benar gegabah yang seharusnya dikeluarkan oleh seorang ustadz yang sangat berhati-hati dalam mengambil statement supaya tidak salah langkah dan salah kaprah seperti ini. Jadi secara tidak langsung menurut admin ya, bahwa statement Mas Iqdam ini sangat membahayakan serta merendahkan ilmu nasab, apalagi di era sekarang. Jadi seperti ini, saudara sebangsa tanah air. Ilmu nasab di era sekarang sangatlah penting. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pendawiran itu semakin masif. Walaupun ini terlihatnya diam ya, karena sudah terbongkar, tapi masih banyak di berbagai daerah pendawiran terhadap muhibinnya. Otomatis dilakukan oleh para habaib kepada muhibinnya, kepada pengikutnya, kepada santrinya. Kita menengok sedikit ke belakang. Kemunculan Kiai Haji Imaduddin itu adalah kemunculan yang menurut saya adalah bagian dari pemberantasan kemungkaran. Artinya dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa bentuk kemungkarannya? Ya, ini adalah pendawiran oleh para kabib-kabib dari klan Ba'alwi. Ya, misalkan satu contoh adalah Habib minta ini minta itu, muhibinnya yang sangat cinta kepada dia karena dia belum sadar tatkala itu dia tahu bahwa Habib ini menurut dia adalah keturunan baginda Agung Muhammad SAW. Akhirnya diberikan semuanya, dari mulai uang, materi, jasa dan sebagainya. Kemungkaran di sebelah ini kan artinya Kiai Haji Imaduddin muncul membawa tesis ilmiah tentang ilmu nasab dengan berbagai kaidah-kaidah, dengan berbagai metodologi yang ada, membantah itu semua. Dan ternyata oleh penelitian Kiai Haji Imaduddin, Habib-habib di Indonesia ini terputus nasabnya. Nasabnya terputus, yang katanya keturunan Nabi lewat jalur Ubaidillah itu terputus. Nah, kalau melihat paparan seperti ini, peristiwa-peristiwa yang kita lihat seperti ini, berarti posisi ilmu nasab itu sangat penting untuk menyadarkan manusia dari kebodohan dan doktrin-doktrin sesat, serta pengakuan-pengakuan bohong yang katanya keturunan Nabi. Nah, saudara sebangsa tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada statement daripada Mas Iqdam ini. Ini cukup membahayakan. Jadi kita jangan langsung memakan mentah-mentah. Kita filter terlebih dahulu. Jadi mari kita teliti ya, bahwa Gus Iqdam ini yang seharusnya mengeluarkan statement yang tepat dalam melihat sesuatu ya,
malah statementnya membahayakan. Ya apa boleh buat, karena dia juga muhibin akut ya teman-teman ya. Sesat, kurang ajar. Dia juga beberapa kali bertemu dengan Habib, dia juga beberapa kali kumpul dengan para habaib ya, seperti Hasan dan sebagainya. Ya apa boleh buat. Mimpi. Ya saudara sebangsa setanah air, tidak hanya itu, tadi juga kita simak bahwa statement Mas Idam tadi juga menyinggung bahwa manusia di muka bumi ini ya, manusia dan jin khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi jangan lupa kewajiban-kewajiban yang lain, perintah-perintah Allah yang lain di dalam Al-Qur'an, seperti memberantas kemungkaran. Dalam hal ini kemungkaran apa? Kemungkaran adalah pendabiran, penipuannya kabaib, itu termasuk kemungkaran. Nah, adanya tesis Kiai Haji Imaduddin ini otomatis mematahkan semuanya, mencerdaskan bangsa akan adanya pendabiran, adanya pembohongan, bahwa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ternyata terputus nasabnya. Akhirnya dia tidak jadi, mereka para Habib Alwi ini tidak jadi membohongi umat manusia, tidak jadi mendawir umat manusia, karena sudah takut dan juga masyarakat sudah sadar. Jadi ilmu nasab ini sangat penting dalam hal ini, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan masyarakat dalam hal itu otomatis ya. Nah, bagaimana tidak, kita lihat pendawiran di berbagai wilayah. Terakhir itu Kiai Muharrar ya, bersuara itu didawir habis-habisan itu oleh para kabib ya. Nah, dia menyadari bahwa Habib Alwi bukan keturunan Nabi ya, dari tesis Kiai Haji Imaduddin lah. Oh, bagaimana lagi? Artinya ini mengurangi daripada kemungkaran yang dilakukan oleh Pak Alwi. Itu bab atau dalam hal pendawiran dan pembohongan ya. Belum lagi dari bab pembelokan sejarah, pembelokan Nahdlatul Ulama, sejarah NU, pembelokan makam dan lain sebagainya. Itu juga perlu diberantas. Dalam hal lain, surah Mahfuz Khurafatan juga perlu diberantas. Jadi dalam hal ini Mas Idam ini statementnya cacat dan berbahaya. Sesat, kurang ajar. Ya, tidak perlu kita memakan mentah-mentah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.